Let me piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Minta tolong kepada Bu Kusyama agar memimpin doa pada kesempatan ini. Silakan Bu Kusyama. Terima kasih Bu Cynthia. Sebelum pelatihan hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa semoga pelatihan hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan lagi ke Bu Cynthia. Monggo Bu Cynthia. Terima kasih Bu Kusyama atas doa yang dipimpin barusan. Baiklah Bapak Ibu, kita supaya tidak tegang, dari pagi kita berkonsentrasi lihat laptop terus, kita ice breaking dulu. Jadi kita meneruskan kalimat dengan cara mengambil satu huruf yang terakhir dari kalimat yang disampaikan oleh teman kita. Dalam satu kalimat itu terdiri dari tiga kata saja. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri dari 3 kata saja. Contohnya begini, saya belum makan. Nah, berarti huruf yang terakhir adalah N. Paham ya Bapak Ibu? Baik, mulai dari saya. Tujuan asesmen diagnostik. Silakan dilanjut oleh Bapak Diki. Kurikulum sekolah penggerak. Dilanjut. Bu Siti Fatatilah. Kerangka kurikulum. Dilanjut. Terima kasih. Tadi huruf terakhirnya adalah M. Mari kita awali pelatihan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Super sekali jawaban dari Bu Kusyama ini yang terakhir, tapi panjang sekali ya. Satu kalimat terdiri dari banyak kata, tidak apa-apa. Itu artinya Bu Kusyama lebih semangat dari kita semua, Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi tentang asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Sebentar, saya tayangkan dulu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang asesmen diagnostik. Peta konsep untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah tujuan asesmen diagnostik, yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif, yang ketiga adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik itu merupakan
proses pemetaan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat dan tepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, agak paham, dan belum paham. Tujuan asesmen diagnostik ini, Bapak Ibu, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan peserta didik dan mengetahui kondisi awal dari peserta didik tersebut. Jadi kondisi awal latar belakang dari peserta didik itu seperti apa? Gaya belajarnya di rumah itu seperti apa? Kondisi keluarganya, latar belakangnya itu bagaimana, kita harus mencari tahunya. Asesmen diagnostik ini, Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama adalah asesmen non-kognitif dan yang kedua adalah asesmen kognitif. Yang pertama, asesmen non-kognitif ini, Bapak Ibu, yang perlu dilakukan adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik itu harus kita cari tahu. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah itu bagaimana. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik itu bagaimana, kita harus mencari tahunya. Yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik harus kita cari tahu agar kita memberikan materi itu tepat dengan kemampuan, potensi, dan keadaan peserta didik tersebut. Yang kedua adalah asesmen kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Yang ketiga, memberikan kelas remedial yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi, memberikan remedial kepada peserta didik itu penting ya Bapak Ibu, agar kompetensi peserta didik tersebut itu bisa sama dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif ini strateginya bisa tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu peserta didik menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada peserta didik sebelum menjawab pertanyaan. Jadi, memberi waktu kepada peserta didik itu perlu ya Bapak Ibu, agar mereka berpikir dahulu bagaimana cara menyelesaikan soal itu. Siswa dapat menjawab pertanyaan itu harus diberi penguatan Bapak Ibu, agar materinya tidak menyimpang kemana-mana. Yang kedua, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam informasi yang sudah dia dapatkan. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi kalau jawaban sudah mulai kemana-mana, tidak fokus pada materi, itu Bapak Ibu harus mengembalikan fokus dari peserta didik tersebut. Saat siswa balik bertanya, Bapak Ibu langsung menjawab pertanyaan siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Ini agar berpikir kritis. Yang ketiga, saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan kembali ke pertanyaannya, memfrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, jadi menggunakan kalimat yang dimengerti anak-anak, lalu menunggunya beberapa saat. Asesmen diagnostik non-kognitif ini tindak lanjutnya bagaimana? Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kalau sudah 4 mata tidak berefek, tindakan selanjutnya yaitu menentukan tindak lanjutnya itu mengkomunikasikan dengan peserta didik beserta dengan orang tuanya.
Lalu ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif ini pada awal pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik ini pelaksanaannya pada awal pembelajaran karena kita mencari tahu latar belakang peserta didik tersebut. Contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini, anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak itu disuruh untuk bercerita, juga diajak untuk menulis dan menggambar agar imajinatif peserta didik kita itu. Lalu kita masuk yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Yang pertama adalah buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, ya Bu. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan topik 1 kelas yang di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah atau daring. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Bu Cynthia, saya mau bertanya. Bagaimana caranya kita menentukan awal dari asesmen diagnostik itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Kusiama. Untuk cara kita mengetahui asesmen diagnostik ini, kita harus melaksanakannya di awal, nggih, Bu. Jadi asesmen diagnostik ini pelaksanaannya ada di awal. Nanti kita juga mempelajari yang kedua adalah asesmen formatif dan sumatif. Nanti kita pelajari di materi berikutnya. Jadi untuk asesmen diagnostik ini yaitu di awal pembelajaran. Jadi kita mencari tahu latar belakang dari peserta didik itu seperti apa dan gaya belajarnya seperti apa agar kita memberikan materi itu bisa diterima oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak asal-asalan kita langsung memberikan begitu. Kita harus melihat kondisi dari peserta didik tersebut. Begitu, Bu Kusiama. Oh, nggih, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kuis, nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal menjawab saja. Bapak Ibu hanya tinggal menjawab saja apakah benar atau salah. Oke. Untuk soal yang pertama, tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Benar napa salah, Bapak Ibu? Benar. Benar. Soal yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif ini untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Benar atau salah, Bapak Ibu? Non-kognitif untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Benar atau salah? Benar. Iya, benar. Jadi non-kognitif itu untuk mengetahui latar belakang peserta didik memang. Yang ketiga, asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Benar atau salah, Bapak Ibu? Benar. Yang keempat, contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah caranya itu bercerita, menulis,
dan menggambar. Benar atau salah Bapak Ibu? Tuh, soal yang terakhir ini. Benar. Iya, benar. Wah, super sekali Bapak Ibu ini pemahamannya tentang asesmen diagnostik ini ya. Saya kira pemahamannya sudah maksimal. Baik, Bapak Ibu, dari materi yang tadi saya jelaskan, siapa tahu Bapak Ibu ada yang tidak mengerti, saya persilakan. Monggo, Bapak Ibu apabila ada yang tidak mengerti bisa bertanya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Bu Kusiama? Oke, monggo, Bu Kusiama. Sudah cukup paham Bu Cynthia. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, bagaimana apabila kita berdoa dulu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, agar materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Monggo dipimpin oleh Bu Kusiama. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya ke Bu Cynthia, monggo Bu Cynthia. Terima kasih Bu Kusiama. Semoga materi hari ini bisa Bapak Ibu terapkan pada satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.